bisa dikenal sebagai Eka yang dekat sama bokap gua. Gue bisa jadi capster itu pertama, kedekatan gua sama bokap gue itu pertama emang awal dari musik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongko lagi di Ton TV. Nggak nonton, nggak happy. balik lagi kita di Kobis Koperasi. Koko bisnis. Kongko penuh inspirasi. Bersama gua di sini Tonar Putra dan Eki Maulana. nah, Jeng. Woi, Lu paling suka tuh gaya rambutnya siapa? kayak Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bukan Ronaldo. Bukan, kayak Ronaldo mah di sini doang di tengah nih. Iya, kayak gini kan, batok begini. Iya, batok. Nah, itu susah. Susah. Iya. Kalau gua Cristiano Ronaldo, cuma sekarang ini gua belum potong rambut nih. Bulan ini gua belum potong rambut. Sebulan. 2 bulan kan. Nah, Neng, ngomongin masalah rambut, masalah hairstyle ya Iya. kan. Nah, ini nih kita udah kedatangan bintang tamu kita yang wah, itu udah pasti keren banget nih, ya kan? Pasti. Banyak nih yang bisa kita kulik, banyak yang bisa kita dapat ilmunya, dapat sharing-sharingnya, ya kan? Siapakah dia? Gua Eka, biasa dipanggil Kancut sebenarnya. Bisa dipanggil Kancut dulu bang. Kancut. Kancut. Itu ntar ada sambungan ceritanya lah kenapa gue dipanggil Kancut. Oh gitu. Tapi positif kan, positif. 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 Itu ada sebagian alur ceritanya. Jadi gua manggilnya apa nih yang enak nih? Eka atau Eka aja kali ya? Ya boleh, Eka aja ya? boleh. Entar kalau udah kelamaan, kalau udah makin akrab, cut nggak apa-apa. Cut gitu. Cut nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Eka Ancut gitu ya. Iya, itulah sebagian cerita singkatnya tuh. Gue Eka kambing, Eka Ancut. Kancut aja biar gemes. Gitu. Aduh, Ancut. Oke, gue jadi bingung mau ngomong. Kancut tuh enak gitu, Eka aja lah ya. Eka. Kak, nih, lu siapa sih? Lu siapa ya kan? Dan lu profesi lu apa? Sebagai hairstylist yang lagi gua gandrung ini sekarang nih, gua seorang capster lah di suatu usaha yang lagi gua jalani. Oh. Ini usaha sendiri lah, usaha keluarga ibaratnya kalau bisa dibilang gitu. Capster. Capster. Capster itu yang ada di film kartun. Itu hamster bukan maksudnya. Casper. Casper. Lama gua jadi ini. Alah, Kita belum ada chemistry ini. belum. Udah di episode keberapa ini kita belum ada chemistry ini ya kan? Jadi lu sebagai capster ya? Capster. Capster itu apa sih? Coba jelasin dulu, mungkin buat teman-teman. Kalau buat orang yang awam ataupun yang belum tahu tuh biasanya kalau lu potong rambut di tempat cukur, di toko pangkas gitu ya capster itu yang motong gitu. Oh, yang motong itu sebutannya tuh kalau penyaji minuman atau gimana tuh Bartender. Kalau ini Kalau buat di usaha gunting rambut tuh capster. 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 Gila. Keren ya? Capster. Namanya keren. Namanya keren. Tapi bakalan keren gak nih usaha atau apa nih? Ya usaha ya. Usaha. Usaha. Nih, mungkin bakal Tadi dia udah ngobrolin. bilang kalau dia tuh punya usaha Punya mandiri, usaha ya kan, yang lagi digeluti gitu kan. Nah, sebelum kita ke sana ngebahas itu, boleh nggak supaya kita lebih intim lagi nih? Iya. kan? Musiknya di intim. Lu supaya lebih intim lagi, supaya kita lebih ngerti lagi gitu. Boleh tahu nggak kira-kira masa kecil lo tuh gimana sih, seperti apa sih gitu? Gua nyeritain masa kecil gue itu mungkin gue bisa dikenal sebagai Eka yang dekat sama bokap gua. Apa ya? Sama bokap gua. Ini ingin ceritain aja nih dari awal nih kalau gue nih bisa sampai jadi capster, buka usaha sendiri barbershop yang lagi gue jalanin, sampai ke musik pun juga ada.
gue bisa jadi capster itu pertama jadi iseng lah. Kedekatan gue sama bokap gue itu pertama emang awal dari musik nih, bukan gara-gara gue iseng-iseng potong rambut gitu kan, megang-megang clipper alatnya. Jadi dulu itu kedekatan gue awal banget sama bokap gue itu, gue coba main musik gitu kan. Gue sebagai pendengar doang, terus gue belajar main musik. Bokap gue antusias sama apa yang gue pengen capai nih. Gue pengen jadi musisi sebenarnya, dan gue pengen jadi pengusaha gitu kan. Gue tanpa dipungkiri lah gitu kan. Jadi bokap gue ini lagi pagi-pagi nih iseng gitu kan, sekalian Lagi masak, iya. masak pagi-pagi. Enggak, dia memang hobi masak. Oh. Tapi dia lagi shaver gitu kan. Oh, jenggot, Buat dia lagi shaver. Jenggot, kumis gitu kan. Dia punya clipper tuh. Terus gue iseng lagi ngeliatin kan, dia tuh sambil nyetel musik tuh, yang ngedeketin gue sama bokap gue tuh, karena kan gue suka dengerin musik gitu kan. Terus bokap gue sambil dengerin musik, motong-motong jenggot nih, gue ngeliatin gitu kan, itu lagi ngapain gitu kan ya. Sambil beginilah bokap gue gitu kan, kamu bisa nggak kalau bisa nggunain alat ini sekalian potongin papa. Jadi dengan sok taunya gue gitu, bisa, gue bilang gitu. Terus spontanitas aja tuh. Ya udah gue potongin. Nggak bisa? Ya, gue nggak tahu tuh sama sekali tuh. Dengan bedanya aja lo ya? Itu udah mulai mencoba pendekatan diri gue kepada bokap gue. Dari dengerin musik asik, santai. Terus sampai gue motongin bokap gue. Situ ya udahlah mulai ngobrol. Bokap gue juga percaya gitu sama gue yang mungkin awam gitu kan. Ya walaupun ala kadar jadinya apa seperti apapun ya udahlah. Terus temen gue dateng tuh pada saat lu motong temen gue ya biasa lah temen-temen gitu kan kalau lagi weekend lagi motong kambing dateng temen gue biasa kalau weekend itu kan banyak teman main, kadang kita main ke rumah teman. Kebetulan temen gue datang ke rumah gitu, wih lu bisa nih gitu kan ya motong rambut ya. Gue dalam hati ngomong kayaknya teman gue mau ada kemungkinan besar buat ikut-ikutan potong nih gitu kan. Bisa gitu, gue bilang, lu mau potong? Ayo sini gue potongin gitu kan. Ya udah coba, gue mau coba. Dan itu teman gue juga nggak punya rasa takut atau gimana, nggak yakin sama gue. Karena mungkin gue di situ kelihatannya udah profesional kali ya. Wah, aku gitu. Terus setelah bokap gue udah selesai, gue cobalah motongin teman gue itu. Ya mungkin rasa nggak yakinnya dia mungkin pertama awalnya dia ngomong hati-hati harusnya pitak nih. Enggak, tenang aja gitu dengan rasa yakin gue gitu kan. Gue potongin dan situ gue ngeliat contoh ya awal banget tuh. Gue kan hobi banget sama selain musik, gue suka olahraga juga bola gitu kan. Gue tuh ngefans banget gitu kan sama pemain dari Inggris tuh David Beckham. Gue idola banget dari sejak gue SD gitu kan. Gue suka banget. Gue ngeliat hairstylenya si Beckham ini waktu di Milan. Waktu di Milan, di PSG gitu kan. Jadi gue ngeliat temen gue itu, gue ngeliat dari media yang ada di depan gue ini kayaknya bisa nih kepalanya temen gue ini, dan jenis ya rambutnya, tempurung kepalanya nih cocok nih kalau gue buat kayak Beckham gitu kan. Yaudah dari situ gue langsung bereksperimen lah. Gue bereksperimen, akhirnya gue nggak gagal. Ya udah. Berhasil gua. Dan puas temen lo? Puas, alhamdulillah puas. Bokap lu juga termasuk yang puas? Puas gitu. Nah begini besok potongin lagi lah gitu. Jadi papa nggak perlu keluar kalau potong. Disitulah mungkin gua. Bentar. Itu emang udah ada alat-alat potong rambutnya? Belum, itu bokap gue tuh cuma beli alat satu clipper itu aja yang dicas gitu pakai baterai. Pakai baterai. Khusus tadinya buat jenggot ya? Iya, dia tuh cuma buat iseng aja karena dia udah males ngerok mungkin atau gitu ya, mungkin atau habis itu dikerok lagi, cuma dia iseng aja. Ngomong-ngomong kapan ya? Itu gue masih sekolah. Gue kedekatan gue sama bokap gue itu pas gue masih sekolah, SMA lah itu. Itu di SMA. Terus jadi ya kayak gue punya teman-teman anak-anak band gitu kan yang suka main musik, terus atlet-atlet cilik gitu kan, pada zamannya. Nah, itu jadi pada direkomendasi sama awal temen gue yang gue potongin ini. Yang jadi David Beckham tuh. Yang jadi Beckham tuh si Mugirin atau siapa tuh. Lupa gue temen SMA. Terus
teman gue ngajakin tuh, lu kalau mau potong, jadi teman gue yang anak band sama yang pokoknya yang ini banget lah, yang tahu gaya lah, yang pinter gaya gitu, lu potong sama temen gue nih gitu kan, si Eka nih bisa nih gitu kan. Oh dia potong jadi rambut. pemasaran lu deh tuh Iya, ya. dia tuh jadi sedikit masarin gue buat tahu lah kalau di sini tuh gue bisa punya skill potong rambut. Terus teman-teman musik gitu kan, dia datang ke Semua rumah itu akhirnya datang ke lu. sebelum perform. Dan itu sorry, bayaran pertama lu berapa? Itu gua awal banget, ya teman gue tuh cuma datang, ada yang bawa makanan, ada yang ngasih rokok gitu kan. Jadi gua ngejelasin gue emang nggak ngerokok sih sebenarnya, gitu kan. Ya adalah buat ibaratnya uang jajan gitu kan, uang jajan. Kalau bahasanya sekarang uang rokok. Itu mulai dari uang rokok itulah. Jadi temen gue datang ke gue sebelum, gue besok mau manggung nih, gitu, potong rambut dong gitu. Ya udah ya datang ke rumah, ataupun nanti gue datang ke rumahnya, gitu kan. Ngumpul bareng rame, terus gue potongin. Ya udah dari situ tuh ada cerita lagi yang bisa ngangkat gue jadi bener-bener seorang hairstylist itu teman awal gue tadi yang gue potongin. Oh dia tuh bener-bener memasarkan gue emang. Terus ketika ya semakin seiring berjalannya waktu itu teman gue bilang ada nih gitu kan talent orang entertain gitu kan, mau buka usaha barbershop di bilangan Jakarta Selatan gitu kan, di daerah Duren 3 waktu itu. Tadi kisah lu kan, kisah lu awal mulanya bisa potong rambut karena awalnya itu ya kedekatan sama bokap, ya kan. Sebenarnya sih intinya dari bokap. Di bokap gua Bener, kan? Bokap lo sebenarnya. Sumber rezekinya itu ada di bokap lo dong ya. Gitu. Tapi sebetulnya aja. bukan hanya bokapnya di situ. Iya, Kalau iya. bokapnya memang jalan itu dari bokapnya. Iya, betul. Awalnya dari yang shaper, jenggot, kumis gitu Terus kan. gua jadi iseng karena itu, dia. satu temennya itu yang pemasarannya itu. Si Mugiono itu. Itu loh, dia itu. Ya memang Kalau ngeliat nih sekarang nih ya, wah itu Uber, kasbornya. Nah, jadi itulah di masa SMA lah ya. Masa SMA, mulai masa itu. SMA. Nah, itu pada saat mau lanjut cerita tadi nih, itu di masa apa lulus SMA. ya masa lulus SMA lah, ketika gue direkomen ke suatu tempat di Jakarta Selatan itulah. Duren Jadi 3 tadi ya? di daerah Duren 3. Jadi gue sama temen gue yang awal gue potongin itu, yang gue cukur itu, dia, ayo kalau mau kita besok kesana main gitu kan. Iya. Itu memang kebetulan juga deket, masih bisa kejangkau. Terus gue datang ke sana, gue ketemu sama ownernya, sama si founder barbershop ini yang ada di Jakarta Selatan ini. Gue ngobrol lah gini-gini, dan itu sebenarnya gue nggak punya basic motong karena teman-teman gue udah ngeyakinin kalau gue ini bisa motong gitu. Jadi gue langsung terjun tuh ke customer. Jadi tempat itu mungkin udah buka beberapa minggu dari awal si barbershop ini buka. Oh gitu. tapi emang barbernya itu baru buka. Hiring capster, dia hiring hairstylist, dia nyari lah si pemotong rambut gitu kan. Siapa sih yang punya itu siapa? Ada dia orang entertain juga, namanya Adit Insomnia. Adit Insomnia. Adit Insomnia. Oh, ya iya. kalau buat kalangan-kalangan yang pada tahunnya pasti tahu lah, yang acara MTV Insomnia itu MC-nya dia. Oh yang temennya Insomnia ini lah. ya? Surya Surya Insomnia. Surya Insomnia. Duo Insomnia itu dia. Jadi Jadi yang punya itu Adit Insomnia. Jadi gue nggak tahu, gue nggak dikasih tahu sama temen gue ini kan. Gue datang ke sana. Pas gue datang ke sana, gue ngobrol sama dia kan. Oh gue familiar nih, dan gue tahu dia gitu kan. Kenalan. Ya ngobrol-ngobrol biasa lah, terus habis itu pada intinya dia nanya gue bisa motong atau enggak gitu kan. Iya, gue bilang gue bisa, gue bilang gitu. Pas gue bilang gue bisa, berani nggak kalau langsung terjun ke customer gitu kan? Ya berani dong gitu kan. Ya udah gue pede aja tuh. Ya udah, akhirnya gue ngobrol di depan, terus gue masuk ke dalam ketika ada customer, gue langsung lah praktek tuh, gue eksperimen bikin seni lah gue di atas kepalanya si orang ini yang gak gue kenal. Mungkin potensi gue bisa dilihat
bisa ngembangin barbershopnya dia ini, akhirnya gue diterima lah gitu. Ya udah mulai besok pun ataupun sekarang nih kalau lu mau lanjut kerja sampai malam nggak apa-apa gitu kan. Itu kata si Adit. Kata si Adit. Akhirnya ya udah mungkin besok kali ya gue bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, besok kita mungkin nanti bikin keterangan resmi lah kalau lu ini kontrak atau apa gitu kan, masa training. Itu tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah ya 2013 lah. Oh 2013 ya. Karena seingat gue pun gue terjun ke dunia barbershop itu yang bener-bener berdiri di suatu tempat gitu kan, perusahaan potong rambut itu ya 2013. Sebelum itu gue kerja di label musik. Gitu. Nah jadi tadi lo tuh diterima untuk apa, magang dulu? Ya magang, gue training lah gue di barbershop itu gitu kan. Besoknya gue datang, ya udah, gue selaku capster di barbershop tersebut, gitu. Dan gue bertahan sampai 3 tahun di situ. 3 tahun. Sampai 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun gue. Di barbernya artis lah katakan. Ya. Nah, itu berarti ada dong teman-teman artisnya si Adit Insomnia itu yang juga datang ke situ dan kebetulan lu handle tuh. Banyak. Banyak. Itu kalangan orang entertain dari mulai artis-artis sinetron, FTV, bintang iklan, sampai pemain musik juga banyak, anak-anak band. Siapa aja sih? Kak, siapa coba bisa disebutin? Kalau buat anak band itu banyak dulu, ada dulu band KFC tuh, ya kan? Band KFC itu ya zaman-zamannya promo jingle atau apa gitu kan. Jadi BAG nama bandnya. Nah itu satu band kebetulan pernah potong, gue yang handle semua. Mungkin direkomend sama si Adit untuk datang ke tempatnya, dan gue punya capster nih yang mungkin bisa lu percaya sebagai hairstylist nanti gitu. Ya udah terus gue potongin dia. Terus ada sebagian dari Piwi Gaskin juga, Sansan, Ai, Omo, itu juga sebagian personilnya gue handle buat styling rambutnya. Banyak. Dan itu siapa juga aja sih yang pernah potong sama gue mungkin tuh. bisa dilihat juga di Instagram. Di Instagram bisa, mungkin di situ ada tag. Ada tag. Barbernya si Adit itu masih ada lu ya itu di awal. Masih ada. Apa sih nama barbernya dia? Di Jakarta itu barbershop si Adit itu nicknya itu The Haircuts HCR, hair cutting room gitulah. Ya, 3 tahun lah di 3 sana. tahun gue di sana. Suka dukanya ya banyak lah yang gue alamin, sampai masih banyak cerita ntar ke depannya yang bisa gue ceritain gitu. Nah itu kalau artis sendiri siapa lah, katakan tadi siapa, Sansan ya? Sansan. Nah itu atau yang lainnya kalau mau potong rambut itu Pak sama lu waktu itu dia yang bro ini tolong dong rambut gua gaya nomor 14. Top collection. Biasanya ada top collection tuh kan. Nah itu dia apa gimana begitu kalau? Mungkin kalau sekarang kan udah lebih canggih kan, nggak ngeliat lewat katalog dinding gitu kan ditempel-tempel. Sekarang lewat media elektronik, lewat handphone aja paling. Kayak yang dari gondrong banget, dia pengen lihat nih dengan gaya rambutnya dia, ya paling dia browsing lewat top collection yang ada di internet gitu. Selalu kayak gitu tuh ya? Selalu kayak gitu sih paling. Terus ya udah tinggal gua ikutin, walaupun nggak 100% sama lah, mendekati, karena kan kita ngeliat medianya gitu kan, mungkin dari jenis rambutnya, tempurung kepalanya, jenis rambutnya, user-usernya nih, harus diperhatiin tuh pola-polanya juga gitu. Jadi banyak juga sih gue belajar dari temen atau dari media-media lainnya lah gitu kan, dari internet gitu, dari YouTube juga gue belajar. Nah itu tamu-tamu lu itu yang artis-artis itu ada nggak yang maksudnya repot banget pengennya gini itu enggak, kebanyakan tuh orang-orang entertain itu ya kemungkinan kayak ada tuntutan, misalkan pemain layar lebar nih dia punya rambut yang kribo gitu, yang crips itu yang curly. Itu mintanya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu repot. Misalkan gue jadi seorang Rhoma Irama nih di film yang lagi gue main di film ini gitu kan. Jadi gue pengen, ini kan karena memang gue udah sebulan nih, kan udah makin mengembang, dan gue pengen agak dikurangin volume aja gitu kan, ya paling gitu, lebih simple. Terus kayak yang pengen dibikin side part rapi, ala-ala kantoran gitu, side part, side sweep yang pengen punya poni gitu kan.
gampang sih sebenarnya, nggak terlalu ribet. Ya banyak dari customer yang santai, yang nggak nyenengin, yang bawel gitu. Itu ada aja pasti. Ada aja, dan gue juga sebenarnya paling dekat sama customer buat ngobrol. Jadi gue gue menyesuaikan apa yang customer mau gitu. Jadi nggak kaku sekedar potong, ngobrol, nggak ada obrolan atau gimana? Enggak. Jadi customer itu ngomong gitu kan. Biasanya lu potong kayak gimana? Selalu di awal gue tanya. Ya nyesuaiin aja sih gitu kan, itu memang udah gua bakal sampaikan. Yang penting disesuaikan, lu nggak bisa maksain gitu kan, karena yang perlu good looking, bukan maksain. Kalau lu punya rambut curly, lu pengen slick back, ya lu pakai pomade serauk deh tuh. Ya kan gitu. Dan banyak sih suka dukanya kalau ketemu sama artis tuh selama kerja jadi hipster. Terus orang-orang yang bawel biasanya semaksimal mungkin gua inilah ngasih anjuran supaya dia yakin sama apa yang bakal gue kerjain. Udah gampangnya sih gitu aja. Semaksimal mungkin jadi si customer itu, oh iya bener ya bang gitu kan, bener ya mas, bener ya om gitu. Iya, jadi lu gak bisa maksain kalau misalkan lu pengen rambut lu tuh gaya ke kiri, padahal tuh dari pola user-user lu harusnya ke kanan gitu ya. Lebih gampang sih gue jadi bisa saling merekomend atau menganjurkan. Ada nggak yang setelah potong rambut dia kecewa banget, nah bro ini kepala gua ngapa jadi begini nih? Jadi bopeng. Selama ini belum pernah ada yang komplain ke gue ya, maupun dia ngomong ataupun gua ngeliat raut wajahnya dia nggak senang sama gua gitu kan. Itu kan bisa dilihat dari itu bisa gua lihat gitu kan. Tapi selama ini gua nggak pernah lihat, gua nggak pernah tahu gitu kan, walaupun dia ngegerendeng di belakang gua gitu. Dan alhamdulillah yang gua rasain sebentar. Tolong kita yang perjelas. Iya. Ngegerendeng tuh artinya menggerutu di belakang. Gerumang dari bom Jowo. Nah itu kalau tadi kan nggak ada nih yang kecewa, tapi kalau ada yang seneng banget sama hasil itu yang bisa foto, itu yang foto di luar hasil potongan gitu, Potong rambut. yang bisa gue lihat sebagian besar ataupun sebagian kecil itu akan jadi customer tetap gue dan minta kontak langsung gue gitu. Dia besoknya balik lagi walaupun nggak intens ke personal lewat media handphone atau telepon gitu kan, by WA atau apa, dia pasti datang lagi gitu, ya terus berlanjut. Itu biasanya hampir sebulan atau 2 bulan 2 kali datang. Nah tadi kan lu bilang ini ada juga tuh kak yang belajar, sampai ada yang belajar sama lu ya kan. Nah itu lu welcome dia belajar sama lu? Itu gue welcome aja sih. Jadi memang gue di sini kan juga orang yang awalnya awam, dan gue belajar juga dari media elektronik gitu kan. Dari orang-orang yang terjun ke dunia barbershop lebih dulu dari gue. Jadi gue nggak ada basic ngajar, dan siapapun yang mau belajar kita sama-sama belajar gitu. Jadi orang ini gue yakinin dengan dirinya sendiri yang yakin pengen jadi kayak gue gitu. Itu udah berapa orang yang jadi apa? Udah lumayan. Yang lu mentorin. Gue sebagai trainer di sini mungkin yang nggak cuma 2-3 orang lah, bisa lebih. Banyak, ya? Bahkan adik gue pun yang sekarang nemenin gue jadi capster belajar sama gue. Jadi dulu ada gue kedekatan gue sama customer itu, dia kerja di kantor gitu kan, di Jakarta Selatan juga. Dia datang jadi customer tetap gue. Jadi dari customer tetap gua, tiba-tiba ya sambil motongin dia, terus dia ngobrol-ngobrol, dan dia ada omongan kalau dia tuh pengen bisa juga gitu motong. Mas gue pengen nih bisa juga nih motong kayak lu gitu kan. Ya gampang kok, kalau ada kemauan lah pasti bisa gitu kan. Cuman ya lu bawa media lah, jangan langsung terjun ke customer gitu kan. Ya padahal gue dulu awam terjun langsung ke customer gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak gagal. Sampai dia pun datang lagi selanjutnya untuk potong rambut sama gue, dia bawa temennya. Dan dia minta tuh temennya emang potong rambut juga sama gue. Tapi diminta buat dia dulu yang ngerjain, karena dia mau belajar kan tadi. Kelinci percobaan. Iya, itu temen gue. Kamu kelinci di percobaan. Dari customer ada tuh. ada tikus. Tikus percobaan. Ada kunyit tuh. Terus dia mau, ya udah coba deh. Jadi temen gue udah gue potongin nih yang tadi mau belajar. Itu dari customer tuh, jadi temen, jadi sahabat. Terus dia ngedudukin temennya,
Ya udah coba, gue bilang yang penting pada dasarnya lo gak usah main gunting dulu deh. Lo kan pasti pengen main clipper nih, mesinnya nih, si alatnya ini kan. Oh iya ini. Clipper namanya. Mesinnya. Mesinnya namanya clipper. Itu akhirnya dia jadi tuh. Akhirnya dia bisa. Dia tuh. bisa. Terus Berapa lama tuh sampai dia itu akhirnya jangka jadi waktu capster? dia buat bisa itu nggak lama. Dia emang berarti emang dia punya feeling yang kuat kalau dia tuh bisa gitu kan. Emang berbakat ya. Ya mungkin ada bakat yang terpendam yang mungkin bisa nyalurin dia itu jadi pekerja lain selain di kantor tadi. Akhirnya dia gue angkat jadi stylist juga. Jadi gue ngomong nih sama si Adit. Ya, Dit. Jadi gue punya orang gitu kan buat ngebantu kita juga. Jadi kemungkinan kan emang ini nggak ada jadwal tutup kan barbernya kan. Dia buka setiap hari. Jadi di saat gue pergi pun jadi ada yang ngisi bangku gue gitu. Gue jadiin backupan lu deh. Dia nge-cover sampai bisa deh pokoknya, dan sampai bisa dia bertahan di situ sampai 2 tahun lah, 2 tahun bahkan lebih gitu kan sampai sekarang. Akhirnya gue memutuskan buat cabut dari barber itu kan. Ya teman gue gantiin posisi gue di situ sebagai partner teman gue yang satunya.